Bismillahirrahmanirrahim. Binbas TV mendidik Assalamualaikum menginspirasi. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Binbas TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua anugerah kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, kenikmatan yang zahir maupun yang batin, untuk jasmani maupun untuk rohani kita. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa mengingat-ingat bahwasanya semua apa yang datang kepada kita semua dari berbagai macam kenikmatan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk membantu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, insya Allah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua akan menjadi kenikmatan yang berbarokah, kenikmatan yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua, baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan pembahasan kita mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, fiqhul asma'il husna, memahami tentang nama-nama yang paling indah, yang paling bagus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah akan kita pelajari bersama-sama pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ditinjau dari sisi dilalahnya, kalau ditinjau dari sisi penunjukannya. Ini insya Allah materi yang akan kita pelajari, yang akan kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Taqsimu asma'illahi min haitsu dilalah. Pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ditinjau dari sisi dilalahnya, penunjukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya termasuk kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita semua
di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di dalam mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaidah yang sangat bermanfaat, termasuk kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala apabila ditinjau dari segi dilalahnya, apabila ditinjau dari segi penunjukannya, itu terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua macam. Ya, ini supaya kita memahami, supaya kita mengerti. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau ditinjau dari dilalahnya, ya. Dilalah itu maknanya adalah penunjukan. Menunjukkan atas apa seperti itu. Ya, menunjukkan atas perkara apa saja. Maka di sana ulama membagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala menjadi dua bagian. Maka bagian yang pertama adalah madalla ala sifatin muta'addiyatin. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat-sifat yang muta'addi, sifat-sifat yang muta'addiyah. Ya, sifat-sifat yang memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Itu makna muta'addi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami bersama dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwasanya semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat. Semua nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak cuma sekedar nama. Nama tanpa makna, bukan seperti itu. Semuanya mengandung sifat. Dan kadang-kadang sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang muta'addi. Ya, sifat yang muta'addi. Sifat muta'addi itu maknanya sifat yang memberikan dampak, sifat yang memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Sehingga dari situ, ya berkaitan dengan pembahasan kita, nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau ditinjau dari segi penunjukannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menunjukkan atas nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat muta'addiyah. Berkaitan dengan kata-kata muta'addiyah di sini, ya kalau kita yang pernah belajar bahasa Arab, belajar tasrifan, ya di sana akan kita dapatkan pelajaran fi'il muta'addi. Ada fi'il yang muta'addi, ada fi'il yang lazim. Ya, fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang memiliki objek. Dalam bahasa Arab memiliki maf'ul bih. Ya, ada objeknya. Jadi fi'il itu tidak cuma terbatas pada pengaruh daripada fi'il tersebut, pengaruh daripada pekerjaan tersebut, perbuatan tersebut tidak cuma terbatas pada pelakunya. Tapi juga ada pengaruh kepada yang lainnya, ada objeknya. Itu adalah fi'il yang muta'addi. Adapun fi'il yang lazim, ya, fi'il yang lazim adalah fi'il yang tidak memiliki objek. Kata kerja yang tidak memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Cuma berkaitan dengan pelaku saja. Itu adalah fi'il yang lazim. Nah, di sini berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat yang muta'addi, sifat yang memberikan dampak, sifat yang memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Pengaruh dan dampaknya tidak cuma terbatas kepada yang memiliki sifat tersebut, tapi ada athar. Ada pengaruh terhadap yang lainnya. Yaitu dikatakan ma yata'adda atharuhu fa'ilahu, ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazuhu ilal maf'uli bihi. Apa-apa yang yata'adda, yaitu asarnya memberikan pengaruh atau melampaui, pengaruhnya melampaui pelakunya, ya, yaitu melampaui kepada maf'ul bih, memberikan pengaruh kepada objek.
Ini jenis yang pertama. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat mutaati, dan tadi sudah disampaikan makna sifat mutaati adalah sifat yang memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini masuk pada jenis yang pertama ini, menunjukkan atas sifat yang mutaati, maka dijelaskan oleh para ulama, di situ nanti akan terkandung 3 perkara. Di dalam nama-nama yang menunjukkan atas sifat mutaati, yatadhammanu thalathata umur. Dia nanti mengandung 3 perkara, terkandung di dalamnya 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat yang mutaati, menunjukkan atas sifat yang memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Yang pertama adalah thubutu dzalikal ismi lillahi ta'ala. Tetapnya nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita sampaikan, kita bawakan contoh-contohnya supaya semakin jelas ya maksud daripada pembahasan yang disampaikan di sini. Jadi apabila nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan atas sifat yang mutaati, maka dia mengandung 3 perkara. Yang pertama adalah tetapnya nama bagi Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nama tersebut. Thubutu dzalikal ismi lillahi ta'ala, tetapnya nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang terkandung di dalam nama tersebut adalah thubutu sifatil lati tatammanaha lillahi azza wa jalla. Tetapnya sifat, adanya sifat yang terkandung di dalam nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kedua, menunjukkan Allah memiliki sifat sesuai dengan apa yang terkandung di dalam nama tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terkandung di dalam nama tersebut adalah thubutu hukmiha wa muqtadaha. Adanya hukum dan konsekuensi. Adanya hukum dan konsekuensi daripada sifat yang dihasilkan oleh atau sifat yang ada dalam nama tersebut. Ini 3 perkara yang terkandung di dalam nama-nama yang menunjukkan atas sifat muta'adiyah. Yang pertama adalah tetapnya nama bagi Allah, ya, bahwasanya nama tersebut adalah merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan atas sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Kemudian yang ketiga adalah adanya konsekuensi. Adanya hukum, adanya konsekuensi daripada sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Apa contoh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang masuk pada jenis yang pertama ini? Ya, insya Allah akan kita sampaikan beberapa contoh, dan dengan dibawakan contoh akan memperjelas keterangan yang disampaikan sebelumnya, ya. 3 perkara yang terkandung di dalam nama yang menunjukkan atas sifat mutaati. Contohnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami'. Maka As-Sami' ini termasuk jenis nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat muta'atiyah, sehingga terkandung di dalamnya 3 perkara. Yang pertama adalah menetapkan bahwasanya As-Sami itu merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa mendapatkan banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya. Di antara namanya adalah As-Sami' wa huwas sami'ul basir wa huwas sami'ul khabir, ya.
Banyak sekali kita dapatkan ayat-ayat seperti itu. Maka di dalam nama As-Sami ini terkandung penetapan bahwasanya As-Sami ini merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah itsbatus sam'i sifatun lahu au sifatan lahu. Menetapkan as-sama' ini sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah namanya as-sami', kemudian Allah memiliki as-sama'. Allah memiliki pendengaran. Menetapkan sifat sama' bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak cuma sekedar nama, Allah itu sami' bila sam'in. Ya, tidak seperti itu. Tapi ya, secara otomatis terkandung di dalamnya penetapan sifat sama' bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah itsbatu hukmi dzalika wa muqtadhaha. Adanya hukum, menetapkan hukum dan konsekuensi daripada sifat tersebut, bahwasanya Allah mendengar. Allah mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini, karena pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna. Ya, itsbatu hukmiha wa muqtadhaha, menetapkan hukum dan konsekuensi daripada sifat sama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat sama, maka Allah mendengar. Mendengar apa? Mendengar semua apa yang ada di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Annahu yasma'u sirra wan najwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mendengar asir, ya, perkara-perkara yang sangat tersembunyi, perkara-perkara yang rahasia, wan najwa, bisikan-bisikan yang dilakukan oleh manusia. Dua orang berbisik-bisik dengan suara yang pelan, dengan suara yang lirih, yang tidak didengar oleh manusia yang lain, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasma'u sirra wan najwa. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan Allah itu mendengar. Ya, Allah itu mendengar. Seperti di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir." Sungguh Allah mendengar, ya. Qad sami'allah. Karena Allah punya nama As-Sami', ya, terkandung di dalamnya sifatus sama', maka Allah itu mendengar. Qad sami'allah, maka sungguh Allah itu mendengar perkataan seorang wanita yang dia mendebat kamu di dalam suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbincangan kamu berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, lagi maha melihat. Ini contohnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, memperjelas apa yang disampaikan sebelumnya. Wabil mithali yatadhihul bayan. Dengan adanya contoh akan semakin memperjelas keterangan-keterangan sebelumnya, ya. Contoh yang lainnya misalnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya Ar-Rahim ini adalah ismun min asma'illah. Ar-Rahim merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bacaan basmalah yang setiap hari kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan adalah Ar-Rahim itu merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Ar-Rahim ini termasuk jenis yang pertama, menunjukkan atas sifat yang muta'addi, sehingga terkandung di dalamnya 3 perkara. Terkandung di dalam nama Ar-Rahim ini 3 perkara. Apa itu yang pertama? Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah itsbatur rahim isman lillahi ta'ala. Menetapkan Ar-Rahim ini merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memiliki nama Ar-Rahim, ini harus diyakini, ditetapkan dan tidak boleh diingkari. Ya. Yang pertama menunjukkan itsbatur rahim isman lillahi ta'ala, menetapkan Ar-Rahim ini merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah itsbatur rahmati sifatan lahu,
menetapkan ar-rahmah sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memiliki sifat ar-rahmah. Allah memiliki sifat rahmah. Allah memiliki rasa sayang. Ya, memiliki sifat rahmah. Yang ketiga adalah itsbatu hukmi dzalika wa muqtadhaha. Adanya hukum dan konsekuensi daripada sifat tersebut. Ya. Adanya hukum dan konsekuensi karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, maka Allah itu yarham. Allah itu menyayangi. Allah menyayangi hamba-hambanya dengan kasih sayang yang luar biasa. Kasih sayang yang sangat besar, yang tidak terkalahkan oleh kasih sayang siapapun. Allah menyayangi hamba-hambanya, ya. Ini itsbatu hukmi dzalika wa muqtadhaha, menetapkan hukum daripada sifat tersebut dan juga konsekuensi daripada sifat tersebut. Apa itu? Annahu yarhamu may yasha. Bahwasanya Allah menyayangi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bukti mereka mendapatkan fasilitas kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pasangan untuk kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan wujud sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Ini merupakan konsekuensi wujud daripada sifat sayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan keimanan kepada kita semua. Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan konsekuensi wujud daripada sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Innahu yarhamu may yasha, bahwasanya Allah menyayangi, merahmati siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Itu sebagian contoh ya daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat yang mutaati, yang terkandung di dalamnya 3 perkara: menetapkan nama bagi Allah, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan konsekuensi daripada sifat-sifat tersebut. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Seperti nama Al-Ghafur, Ar-Razzaq, ya, Al-Basir, Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Musawwir, dan seterusnya. Itu semuanya adalah masuk pada jenis yang pertama, menunjukkan atas sifat yang mutaati. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur. Maka terkandung di dalamnya 3 perkara. Yang pertama, menetapkan nama Al-Ghafur ini merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan Al-Ghafur ini merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menetapkan sifat maghfirah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat maghfirah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya ampunan. Allah itu punya ampunan. Kemudian ada konsekuensi. Allah mengampuni. Ya. Yaghfirullahu adz-dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Selagi hamba mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, ya wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, yang telah banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang banyak sekali. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni semua dosa-dosa. Dosa apapun. Selagi seorang hamba mau istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berat bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa hamba tersebut seberat apapun, sebesar apapun dosa yang dilakukan, ya.
Sehingga dalam nama Al-Ghafur ini terkandung 3 perkara, menetapkan nama bagi Allah yaitu nama Al-Ghafur, menetapkan sifat maghfirah bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya konsekuensi, ya adanya hukum daripada sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Demikian juga nama Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki, terkandung di dalamnya 3 perkara. Ya, menetapkan Ar-Razzaq ini merupakan nama bagi Allah. Kemudian menetapkan sifat Ar-Rizq bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensinya Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada hitungannya, dengan tidak ada batasannya, diberikan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala apabila ditinjau dari segi dilalahnya penunjukannya. Jenis yang kedua adalah al-qismu tsani. Bagian yang kedua atau jenis yang kedua, madalla ala sifatin lazimatin. Apa-apa yang menunjukkan atas sifat lazimah, sifat yang lazim, yaitu sifat yang tidak memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Sifat yang cuma terbatas kepada yang memiliki sifat itu saja, tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya kepada yang lain. Ya, sebagaimana tadi disampaikan ada fi'il muta'ati, ada fi'il yang lazim. Fi'il yang muta'ati adalah fi'il yang memiliki objek. Ya, kata kerja yang memiliki objek. Ada dampak, ada pengaruh kepada yang lainnya. Kalau fi'il yang lazim, ya kata kerja yang dikatakan lazim itu kata kerja fi'il yang tidak memiliki objek. Ya, terbatas cuma pada yang melakukan saja. Maka jenis yang kedua adalah madalla ala sifatin lazimatin, apa-apa yang menunjukkan atas sifat lazimah. Menunjukkan sifat yang tidak memberikan dampak pengaruh kepada yang lainnya. Ya, asarnya pengaruh tidak melampaui daripada pelakunya, daripada pemilik sifat tersebut. Ya. Maka apabila nama Allah Subhanahu wa taala termasuk jenis yang kedua ini cuma menunjukkan atas sifat yang lazim, sifat yang tidak memberikan pengaruh kepada yang lainnya, maka terkandung di dalam nama tersebut cuma 2 perkara saja. Tadi jenis yang pertama terkandung 3 perkara di dalamnya. Tetapnya nama bagi Allah, tetapnya sifat bagi Allah, kemudian adanya asar, adanya konsekuensi ya dari sifat tersebut atau dari nama tersebut. Adapun jenis yang kedua ini itu nanti terkandung di dalamnya cuma 2 perkara. Terkandung di dalamnya 2 perkara. Apa itu 2 perkara yang terkandung di dalam nama yang cuma menunjukkan atas sifat yang lazim? Yang pertama adalah subutu dzalika lismi lillahi azza wa jalla, tetapnya nama dari nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nama tersebut adalah milik bagi Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala, tetapnya nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah thubutu sifatil lati tadammanaha lillah, tetapnya sifat yang dikandung oleh nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2 hal itu saja yang terkandung di dalam nama yang menunjukkan atas sifat yang lazim, tidak ada konsekuensinya, tidak ada asarnya terhadap sesuatu yang lain. Ya, tidak memberikan dampak, tidak memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Hukum dan konsekuensi itu tidak ada. Apa contohnya? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang masuk jenis yang kedua ini yaitu seperti nama Al-Hayyu. Seperti nama Al-Hayyu, zat yang maha hidup.
zat yang maha hidup. Maka terkandung di dalamnya penunjukan yang ditunjukkan oleh nama Al-Hayyu ini adalah menunjukkan sifat yang lazim, tidak memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Sehingga di situ cuma mengandung dua perkara saja, yaitu yang pertama, Itsbatul Hayyi isman lillahi azza wa jalla, menetapkan Al-Hayyu itu merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Hayyu ini merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Itsbatul Hayah sifatan lahu, menetapkan sifat hayah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memiliki sifat hidup. Sudah selesai. Ya, tidak ada asarnya. Tidak ada pengaruh kepada yang lainnya. Itsbatul hayati sifatan lahu, menetapkan hayah sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang sempurna, ya. Contoh yang lainnya adalah Al-Azim, misalkan zat yang maha agung. Ini terkandung di dalamnya dua perkara. Karena Al-Azim ini menunjukkan atas sifat yang lazimah. Sifat yang lazim tidak memberikan objek atau tidak memiliki objek, tidak memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Terkandung di dalam nama Al-Azim ini dua perkara. Yang pertama adalah Itsbatul Azim isman lillahi azza wa jalla, menetapkan Al-Azim ini merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menetapkan Al-Azim ini merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Itsbatul Azamati sifatan lahu, menetapkan al-azamah, keagungan sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukumnya, tidak ada konsekuensi daripada nama dan sifat tersebut. Ya. Yang terkandung di dalamnya cuma dua perkara. Mengandung nama, ya, Al-Azim ini merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mengandung penetapan sifat azamah, keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh bagian yang kedua, dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat yang lazim, seperti nama Allah Al-Ali, Allah zat yang maha tinggi. Maka terkandung di dalamnya menetapkan Al-Ali ini merupakan nama bagi Allah. Ya, kemudian juga yang kedua menetapkan sifat ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qawi, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qawi. Terkandung di dalamnya dua perkara. Menetapkan Al-Qawi ini merupakan nama bagi Allah. Kemudian yang kedua menetapkan sifatul quwwah, menetapkan sifat al-quwwah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada konsekuensi, ya, tidak ada pengaruh kepada yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan masalah ini, ya, penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sana para ulama menjelaskan penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dilalatu asma'illahi ta'ala. Para ulama yang mereka berbicara tentang masalah ini, ya, tentang dilalatu asma'illah, penunjukan nama Allah. Nama Allah itu menunjukkan atas apa, ya? Tadi sekilas sudah kita sampaikan, ya, menunjukkan sifat yang muta'ati, menunjukkan sifat yang lazim, terkandung di dalamnya. Yang muta'ati 3 perkara, yang lazim terkandung di dalamnya 2 perkara. Maka dikatakan pula oleh para ulama yang mereka menggeluti tentang masalah ini, berbicara tentang masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan termasuk kaidah yang sangat bermanfaat pula di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala,
yang sangat indah, yang sangat bagus, bahwasanya asmaullahi subhanahu wa ta'ala lahu salasu dilalatin. Nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki 3 dilalah, 3 penunjukan. Memiliki 3 dilalah, memiliki 3 penunjukan. Yang pertama ada yang namanya dilalah mutabaqah. Yang kedua ada dilalah tadammun. Yang ketiga dilalah al-luzum atau juga dikatakan iltizam, ya. Istilah-istilah seperti ini ya, kalau kita belajar tentang kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan dilalatul mutabaqah, dilalatul tadammun, dan dilalatul iltizam atau dilalatul luzum. Apa maksud daripada 3 dilalah ini? 3 istilah ini, ada dilalah mutabaqah, ada dilalah tadammun, ada dilalah iltizam atau dilalatul luzum. Jadi dikatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 dilalah, memiliki 3 penunjukan. Yang pertama dilalatul mutabaqah. Dilalah mutabaqah, ya. Diambil dari kata tatabaqa, ya tatabaku. Bukan ya, tabaqa. Tabaqa yutabiqu mutabaqatan. Mutabaqah, terjadi kesamaan, persis. Ya, itu mutabaqah sama persis. 100% ya seperti itu, ya. Itu makna mutabaqah, terjadi kesesuaian antara nama dengan penunjukannya. Terjadi kesesuaian antara nama dan penunjukannya. Seperti apa? Ya, apabila dikatakan dilalah mutabaqah, itu apabila menunjukkan atas zat dan sifat. Dilalatun ala dzati was sifati bil mutabaqah. Jadi apabila nama ini menunjukkan atas zat dan sifat, itu menunjukkan dilalahnya adalah mutabaqah. Kita buat contoh misalkan ya, dilalah mutabaqah. Apabila dikatakan Al-Hayyu, ya, Al-Hayyu merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu yadullu ala dzati, ya. Al-Hayyu yadullu ala adzati wa yadullu ala sifatil hayah. Jadi Al-Hayyu ini menunjukkan atas, di sana ada zat yang memiliki nama Al-Hayyu, dan juga menunjukkan atas sifatil hayah, sifat kehidupan. Ya. Maka dilalah seperti itu dikatakan dilalah mutabaqah. Al-Hayyu menunjukkan atas zat dan menunjukkan atas sifat. Karena di dalam nama itu mengandung 2 perkara tadi, ya. Di samping nama dia juga merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menunjukkan atas dua-duanya, itu dikatakan dilalah mutabaqah. Ya, ini maksud daripada dilalah mutabaqah. Jadi sama persis ya seperti itu. Al-Hayyu itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang salah satu namanya adalah Al-Hayyu dan juga menunjukkan atas sifat Al-Hayah yang terkandung di dalam nama tersebut. Allah memiliki sifat Al-Hayah. As-Sami', ya, menunjukkan atas zat yang dia memiliki nama As-Sami' dan juga menunjukkan atas sifatus Sam'. Zat tersebut memiliki sifat as-sama', menunjukkan atas dua-duanya, zat dan sifat. Maka dilalah seperti itu dikatakan dilalah mutabaqah. Penunjukan yang ya sama persis, ya seperti itu, 100% ya seperti itu maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dilalah tadammun, kandungan. Ya. Cuma kandungannya saja, tidak mutabaqah, tidak sama persis, tidak 100% ya, semuanya disampaikan enggak. Yaitu dikatakan dilalah tadammun apabila menunjukkan atas salah satu dari keduanya. Ya. Misalkan dikatakan al-hayyu yadullu ala sifatil hayah, gitu aja. Al-hayyu yadullu ala sifatil hayah, ini dilalahnya adalah dilalah tadammun.
Karena yang ditunjukkan cuma satu saja. Al-Hayyu itu menunjukkan sifat hayah bagi Allah. Dilalah tadammun. Terkandung di dalam Al-Hayyu sifatul hayah. Atau mungkin dikatakan Al-Hayyu yadullu ala dzat. Gitu aja ya, satu aja yang ditunjukkan. Al-Hayyu itu menunjukkan atas zat yang memiliki nama Al-Hayyu. Namanya dilalah tadammun. Cuma disebutkan satu saja, tidak disebutkan dua-duanya. Yang ketiga adalah dilalah iltizam, konsekuensi. Ya. Konsekuensinya sesuatu yang lain, sesuatu yang di luar daripada penunjukannya. Ya. Sesuatu yang ada di luar. Seperti Al-Hayyu kita contohkan ya. Zat yang maha hidup. Yadullu alal qudrah. Al-Hayyu yadullu ala al-qudrah. Al-Hayyu menunjukkan atas qudrah. Ini adalah dilalahnya iltizam. Karena sesuatu yang hidup itu secara otomatis konsekuensinya dia punya qudrah, punya kemampuan. Ya, Al-Hayyu yadullu ala al-ilm. Al-Hayyu yadullu ala al-ilm. Zat yang maha hidup itu menunjukkan atas al-ilm. Ya, kalau kita lihat al-ilmu itu bukan sesuatu yang terkandung di dalam al-hayyu. Ya, karena dalam al-hayyu cuma menunjukkan atas al-hayyu, nama bagi Allah terkandung di dalamnya sifatul hayah, tapi menunjukkan ilm, sesuatu yang lain, sesuatu yang di luar. Namanya dilalah iltizam, konsekuensi. Ya, daripada sesuatu yang hidup itu dia punya ilmu seperti itu. Ya. Jadi ini maksud daripada apa yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka berbicara tentang dilalatu asma'illah, penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada namanya dilalah mutabaqah, mutabaqah sama persis. Ya. Ada dilalah tadammun, kandungan. Ada dilalah iltizam, ya. Atau kita buat contoh untuk memudahkan pemahaman kita ya tentang masalah tiga dilalah ini. Sesuatu yang lain kita buat contoh. Barang misalkan. Seseorang mengatakan, saya punya mobil di rumah. Saya punya mobil di rumah. Ya, mengatakan seperti itu. Mana ya? Kemudian ditunjukkan mobilnya. Lengkap mobilnya. Ada bodinya, ada mesinnya, ada rodanya. Ya, ada kacanya, lengkap pokoknya mobilnya seperti itu. Oh, ini adalah dilalah mutabaqah. Namanya mobilnya seperti itu. Ya, ada bodinya, ada joknya, ada mesinnya, ada rodanya. Pokoknya sudah siap dikendarai. Sudah siap dikendarai. Ini adalah dilalah mutabaqah. Ketika mengatakan mobil ditunjukkan ya, barangnya seperti itu, lengkap apa adanya. Oh, iya betul. Ini mobil, ini dilalahnya mobil menunjukkan atas sesuatu yang lengkap seperti itu, dilalahnya mutabaqah. Satunya mengatakan, saya sudah beli mobil ini. Mana ya? Ditunjukkan ini. Ternyata yang ditunjukkan cuma bodinya saja. Mana mesinnya nggak ada, mana rodanya nggak ada. Dia mengatakan saya beli mobil, tapi yang ditunjukkan cuma bodinya saja. Atau yang satunya saya beli mobil ya, mana? Ditunjukkan mesinnya saja. Baru beli mesinnya, nanti akan dilengkapi, dirakit sedikit demi sedikit. Nah, kalau seperti itu namanya dilalah tadammun. Sesuatu yang terkandung dalam kata-kata mobil itu adalah mesinnya. Sesuatu yang terkandung dalam kata-kata mobil itu adalah ya bodinya, adalah joknya, adalah rodanya. Saya beli mobil, baru ditunjukkan 4 rodanya. Yang lainnya mana belum, ini nyicil. Ini dilalah tadammun. Sesuatu yang terkandung dalam kata-kata mobil adalah rodanya. Yang ketiga adalah dilalatul iltizam. Contoh mobil. Saya beli mobil, mana? Ditunjukkan kuncinya. Ini kunci bukan mobil. Konsekuensi daripada mobil itu ada kuncinya. Saya beli mobil, mana? Ditunjukkan BPKB-nya. Ya, ditunjukkan STNK-nya. STNK bukan mobil. Ya, BPKB juga mobil, tapi konsekuensi. Konsekuensi daripada mobil harus dilengkapi dengan hal-hal seperti itu. Ya, ketika dia mengatakan saya beli mobil,
Saya punya mobil, kemudian yang ditunjukkan adalah BPKB-nya, ini dilalahnya adalah dilalah iltizam. Karena STNK ini bukan bagian daripada mobil, BPKB bukan bagian daripada mobil, ya, dia sesuatu yang lain, kertas. Ya. Tapi itu dikatakan adalah dilalatul iltizam. Konsekuensi daripada seseorang punya mobil harus dilengkapi dengan hal-hal seperti itu. Ya, gambarannya demikian untuk memudahkan. 3 istilah, dilalah mutabaqah, dilalah tadammun, dilalah iltizam, berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila menunjukkan atas zat dan sifat, namanya dilalah mutabaqah. Apabila menunjukkan atas zat saja atau menunjukkan atas sifat saja, namanya dilalah tadammun. Apabila menunjukkan sesuatu yang lain di luar daripada nama tersebut, ya, sesuatu yang lain di luar daripada nama tersebut, namanya dilalah iltizam atau dilalatul luzum. Ya, al-khaliqu yadullu 'alal ilm. Nama Allah Subhanahu wa taala al-khaliq menunjukkan atas al-ilm. Ini adalah dilalah iltizam. Karena dia bisa menciptakan, tentu dia punya ilmu. Ya. Karena al-khaliq itu terkandung di dalamnya, ya, zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama al-khaliq, yang kedua sifatul khalq. Adapun al-ilmu adalah sesuatu yang lain, konsekuensi daripada menciptakan adalah dia punya ilmu. Ya, al-khaliqu yadullu 'alal qudrah misalkan, itu adalah dilalah iltizam. Zat yang bisa menciptakan itu pasti dia punya kemampuan. Dia bisa menciptakan seperti itu. Dia bisa membuat seperti itu, tentu dia punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, dia tidak akan bisa menciptakan. Jadi ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, di antara istilah pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kalau ditinjau dari segi dilalahnya, dan juga tadi disampaikan dilalatu asma'illah, ya, penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala, penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ada 3 macam. Ya, mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti, dan itu merupakan pembagian yang sangat penting, yang sangat bermanfaat, ya, untuk kita semua di dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah, kekurangan, itu datangnya dari saya dan juga dari syaitan. Semoga dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binbas TV, mendidik, menginspirasi.